Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walis-shaumi syurutun li wujubihi wa syurutun li sihhatihi wa arkanun wa sunanun wa makruhatun wa mubtilatun. Wali saumi, bagi puasa itu syurutun liwujubihi, mempunyai syarat-syarat wajibnya berpuasa. Wa syurutun lisihatihi, dan syarat-syarat untuk sahnya puasa. Wa arkanun, dan memiliki rukun-rukun. Wa sunanun, dan memiliki sunnah-sunnah. Wa makruhatun, dan memiliki hal-hal yang makruh. Wa mubtilatun, dan memiliki hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi puasa ini mempunyai syarat-syarat wajibnya puasa, mempunyai syarat-syarat sahnya puasa, mempunyai rukun-rukun puasa, mempunyai sunnah-sunnah puasa, mempunyai hal-hal yang dimakruhkan pada saat puasa, mempunyai hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti akan dibicarakan, dibahas satu persatu. Sekarang yang pertama, amma syurutu wujubihi fasalasatun. Al-islamu wat taklifu wal qudratu ala shaumi, kama asyara ila dzalika al-musannifu biqaulihi yajibu shaumu ramadhana ala mukallafin mutiqin lahu. Adapun syarat-syarat wajibnya puasa fasalasatun, maka ada 3. Al-islamu, satu Islam, wa taklifu, dan yang kedua mukallaf. Taklif, ada beban, kewajiban. Wal qudratu ala shaumi, dan mampu ala shaumi, atas mengerjakan puasa. Syarat wajibnya puasa itu ada 3. Pertama, Islam. Orang non-Islam, non-Muslim tidak wajib melakukan puasa. Yang kedua, taklif, ada beban, orangnya disebut mukallaf. Sekalipun Muslim tapi tidak mukallaf, maka dia tidak wajib melakukan puasa. Seperti apa? Orang yang tidak mukallaf itu seperti orang yang gila, seperti orang yang sedang tidur, seperti orang yang belum akil balik. Anak-anak yang belum balik itu tidak berkewajiban melaksanakan puasa karena mereka belum mukallaf. Dan yang ketiga, wal qudratu ala shaumi, mampu atau berkemampuan melaksanakan puasa. Sekalipun Muslim dan mukallaf, tapi dia
tidak punya kemampuan melaksanakan puasa, maka dia tidak wajib berpuasa. Seperti siapa? Mereka itu seperti orang yang sudah usia lanjut atau sudah pikun. Dia tidak wajib melakukan puasa. Orang yang sakit-sakitan, bahkan sakitnya itu parah, ya, sakitnya itu parah dan tidak pula diharapkan sembuh. Orang-orang yang sakit dalam kondisi koma umpama itu tidak wajib. Kalau kondisi koma tidak mukallaf sekaligus, ya, dan tidak pula punya kemampuan untuk melaksanakan puasa. Kama asyara ila dzalikal al-musannifu biqaulihi yajibu shaumu ramadhana ala mukallafin mutiqin lahu. Sebagaimana diisyaratkan tentang hal itu oleh musannif di dalam matannya, biqaulihi dengan ucapannya yajibu shaumu ramadhana ala mukallafin mutiqin lahu, wajib berpuasa Ramadan ala mukallafin atas orang yang mukallaf, mutiqin lahu yang mampu, yang kuat melaksanakan puasa. Wa syurutu sihhatihi arba'atun. Al-islamu wan niqa'u minal haidhi wan nifasi wal aklu wal waqtul qabilu lis-shaumi. Wa syurutu sihhatihi, adapun syarat-syarat sahnya berpuasa, arba'atun, ada 4. Al-islamu, 1, beragama Islam. Wan niqa'u, dan yang kedua niqa', suci, minal haidhi, dari haid, menstruasi, wan nifasi, dan nifas, ini bagi perempuan tentunya. Wal aklu, dan yang ketiga berakal. Orang berakal itu artinya orang yang akalnya sehat akalnya. Wal waqtul qabilu, dan waktunya bisa menerima, lisaumi, untuk dikerjakan puasa, untuk dilaksanakan puasa. Syarat sahnya berpuasa itu ada 4. 1, Islam. Untuk bisa puasanya dikatakan sah, syaratnya ada. Syarat untuk bisa dikatakan puasanya sah itu ada 4. 1, Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Ini bagi wanita. Dia tidak nifas dan sekaligus tidak haid. Orang yang sedang haid, wanita yang haid, wanita yang nifas, itu puasanya tidak sah. Kalau yang pertama tadi syarat sahnya adalah Islam. Kalau ada orang kafir memaksakan dia harus puasa, maka puasanya tidak sah. Kalau ada orang murtad, ya, berpuasa memaksakan dia puasa, maka puasanya tidak sah. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang kafir, termasuk orang murtad, ini tidak punya ahliyah lil ibadah,
tidak punya kelayakan untuk melakukan ibadah. Kenapa? Karena dia kafir. Kenapa? Karena dia murtad. Untuk bisa mendapatkan kelayakan beribadah, maka dia harus tobat, kemudian membaca syahadat. Syarat sahnya yang kedua niqab minal haidhi wan nifasi. Ini bagi orang perempuan. Orang perempuan yang haid, orang perempuan yang sedang nifas, kalau memaksakan berpuasa maka puasanya tidak sah. Wal aklu, dan memiliki akal. Orang yang tidak punya akal, orang yang tidak punya akal sekalipun puasanya tidak sah. Kenapa? Karena untuk bisa dikatakan puasanya sah, itu antara lain syaratnya harus memiliki akal. Orang-orang gila puasa ini seharian penuh, tidak makan, tidak minum, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, tidak sah puasanya. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Wal waktul qabilu lisaumi, dan yang terakhir adalah waktunya bisa menerima untuk dilaksanakan puasa. Untuk bisa dikatakan sah, syaratnya puasa itu waktunya atau harinya itu qabil lisaum, bisa dilakukan untuk berpuasa. Loh, apa ada hari-hari yang tidak qabil, yang tidak bisa menerima untuk dilakukan puasa? Ada, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dua hari itu tegas ada larangan untuk melakukan puasa. Oleh karena hari itu, dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini termasuk dikatakan hari yang tidak qabil, yang tidak bisa dilakukan puasa. Kalau ada orang berpuasa memaksakan di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, maka puasanya tidak sah. Kenapa? Karena untuk dikatakan dihukumi sah puasanya, syaratnya harinya harus qabil lisaum. Sedangkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak bisa menerima pelaksanaan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa farduhu ay arkanus shaumi isnani. Wa farduhu, adapun fardunya puasa, ay arkanus shaumi, rukun-rukunnya puasa, isnani itu ada dua. Al awalu, yang pertama, niyatun, adalah niat. Fardu puasa atau rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Lailan, pada malam hari. Niat itu dilakukan pada malam hari. Likulli yaumin, untuk setiap hari. Untuk setiap hari. Wa mahalluha, adapun tempatnya niat itu al-qalbu, hati. Jadi niat itu harus dilakukan di malam hari setiap harinya, dan tempatnya ada di dalam hati. Wa yustahabbu talaffudzu biha walau nasiya an niyata lailan wa tala'al fajru wa huwa nasin lam yuhsab lahu dzalikal yaumu lakin yajibu alaihil imsaku ri'ayatan li hurmatil waqti. Wa yustahabu, dan disunahkan at-talaffudzu biha, melafalkan atau mengucapkan niat.
mengucapkan nawaitu somarodin dan seterusnya itu sunnah. Melafalkan niat nawaitu somarodin dan seterusnya itu sunnah. bukan wajib tapi sunnah. Kenapa? Karena yang wajib itu diucapkan di dalam hati. Jadi tempatnya niat itu adalah hati. Sedangkan yang diucapkan itu sunnah. Sekarang bagaimana kalau lupa tidak niat? Walau nasya an-niyata lailan wa tala'al fajru, dan jika seseorang itu lupa tidak niat lailan pada malam hari, wa tala'al fajru, dan terlanjur fajar itu terbit, wa huwa nasin, dia lupa, lam yuhsab lahu dzalikal yaum, maka hari itu tidak terhitung sebagai puasa. Maka hari itu tidak terhitung sebagai puasa. Lakin yajibu alaihil imsaku, tetapi dia tetap wajib untuk imsak, untuk menghentikan, untuk mencegah hal-hal yang membatalkan puasa. Kenapa? Ri'ayatan li hurmatil waktu, karena menjaga pada kemuliaan waktu, kehormatan waktu, waktunya pada saat puasa ya. Maka dia harus menjaga kemuliaan bulan Ramadan. Lanjut, wa yusannu fi awali syahri ayanwiya sauma jami'ihi, dan disunahkan pada awal bulan, yaitu awal tanggal 1 bulan Ramadan, ayanwiya sauma jami'ihi, berniat seseorang sauma jami'ihi, niat puasa seluruh ya 1 bulan. Wadzalika yaghna an tajdidiha fi kulli lailatin indal imami malikin. Yang demikian itu cukup, tidak lagi membutuhkan pembaharuan niat pada setiap malamnya. Demikian ini menurut Imam Malik. Jadi menurut Imam Malik, kalau seseorang sudah niat di awal bulan Ramadan, malam hari tanggal pertama bulan Ramadan, niat untuk puasa sepenuh bulan, itu sah dan tidak membutuhkan lagi untuk niat setiap malamnya. Sekali lagi, ini adalah pendapat Imam Malik. Wa yusannu dzalika indana li'annahu rubbama nasya tabyita fi ba'dil layali fayuqallidul imama malikan. Maka disunahkan yang demikian ini menurut kita Syafi'iyah ya, ulama-ulama Syafi'i. Kenapa kok disunahkan? Li'annahu rubbama nasya tabyita fi ba'dil layali fayuqallidul imama malikan. Karena sesungguhnya barangkali seseorang itu lupa niat puasa di malam hari, di malam-malam bulan Ramadan ya, kok lupa, fayuqallidul imama malikan, maka dia bisa bertaklid kepada Imam Malik.
Jadi disunahkan oleh kalangan ulama Syafi'iyah ini berniat, ya, melakukan niat pada awal Ramadan dengan niat untuk berpuasa sebulan penuh, untuk mengantisipasi jangan-jangan di malam-malam Ramadan berikutnya barangkali lupa tidak niat. Kalau demikian berarti, ya, kita bisa taklid kepada Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa yushtaratu ayyahdzura fi dhihni sifatus shaumi ma'azatihi. Summa yudhammul qasdu ila dhalikal ma'lumi. Dan disyaratkan, ya, di dalam hati itu dihadirkan zatnya puasa dan sifat-sifatnya, ya. Puasanya puasa apa, ya. Kemudian sifatnya itu yang jelas, ya. Dia lakukan ada atau qadhaan. Ramadan ya disebut Ramadannya, nazar, ya, puasa karena nazar juga disebutkan nazarnya. Summa yudhammul qasdu ila dzalikal ma'lumi. Kemudian dihimpunlah tujuannya itu kepada hal-hal yang telah diketahui tadi. Falau khatara bibalihi al kalimatu ma'ajalihi makna lam yasihha. Maka jika terlintas di dalam hatinya beberapa kalimat yang dia tidak mengerti maknanya, lam yasihha, puasanya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa min sifatis shaumi kaunu syahri ramadhana. Dan termasuk sifatnya puasa itu adalah kaunu syahri ramadhana, seperti adanya bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini itu termasuk sifatnya puasa. Itu harus dihadirkan di dalam hati. Wa illam yahdur fi dhihni dzalika lam yasul lahul yaumu al-awwalu wala ghairuhu. Dan jika tidak dihadirkan di dalam hati sifatnya puasa kaunu syahri Ramadan itu, lam yasul lahul yaumu al-awwalu wala ghairuhu, maka tidak akan dihasilkan puasa pada hari pertama dan hari yang lainnya sekalipun. Artinya niat yang tanpa menghadirkan di dalam hatinya bulan Ramadan itu tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurita li fardihi ay saum ay as-saumi min ramadhana. Wa syurita li fardihi ay as-saumi min ramadhana walau min sabiyin au ghairihi ka qada'in au kafaratin au istisqa'in amara bihil imamu au nadrin tabyitun lin niyati likulli lailatin ila akhirih. Wallahu a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar
Ya Azizu ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.